مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh di Masjid As-Salam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak yang Dia curahkan kepada kita, yang Dia limpahkan kepada kita semua. Semoga dengan nikmat yang banyak tadi menjadikan kita orang yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan kita orang yang semakin bersyukur, bukan orang yang semakin kufur terhadap nikmat-nikmatnya, apalagi terhadap perintah-perintahnya. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Dzulhijjah. Sekarang tanggal 26 Dzulqa'dah. Maka bagi kaum muslimin yang memiliki kelapangan dalam masalah rezeki, memiliki keluasan dalam masalah harta, maka jangan lupa untuk menyisihkan hartanya untuk berkurban. Karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tersirat di dalam sebuah hadis. Bagi orang-orang yang memiliki kelapangan dalam masalah rezeki, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berkurban. Kata Allah Taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Wahai manusia, sesungguhnya kami telah memberikan kepada kalian Al-Kautsar. Al-Kautsar ini ditafsirkan oleh para ulama yaitu nikmat yang sangat banyak. Banyak sekali nikmat yang kita rasakan, nikmat aman, nikmat kesehatan, nikmat harta, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Allah memerintahkan setelah itu, fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk menyembah Rabbmu, wanhar, kemudian berkorbanlah. Ini perintah. Setelah kita diberikan nikmat yang begitu luas, yang begitu melimpah, maka kita jangan lupa untuk berkorban. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam orang-orang yang dia memiliki kelapangan dalam masalah harta tapi dia tidak berkorban. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan." Dalam riwayat lain disebutkan, "Man kana lahu sa'ah." Barang siapa yang dia mendapati kelapangan dalam masalah rezeki atau dia memiliki keluasan dalam masalah rezeki, falam yudhi, tetapi dia tidak berkorban. Nabi ancam dengan ancaman yang sangat keras, yaitu apa? Fala yaqrabanna musallana. Maka jangan sekali-kali ia mendekati tempat solat kami. Ini ancaman dari Nabi SAW.
Kalau kita memiliki kelapangan dalam masalah rezeki dan kita tidak mau berkorban, tidak mau mengeluarkan hartanya untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi ancam, fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali dia mendekati tempat salat kami. Ini ancaman yang keras dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibayangkan, dia sudah diberi nikmat yang banyak tetapi dia enggan untuk berkorban. Dia sudah diberikan keluasan dalam masalah harta tetapi dia enggan untuk berkorban. Kemudian yang selanjutnya, dalam berkorban itu hendaknya juga memilih hewan kurban yang terbaik. Jangan hanya sekedar yang penting berkurban. Sebagai seorang muslim, dia harus memilih hewan kurban yang terbaik sesuai dengan apa? Kelapangan dalam masalah rezekinya. Bahkan saking pentingnya tentang masalah kurban ini, di antara para imam, antaranya Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, beliau mengatakan boleh, ini satu pendapat ya, boleh bagi seseorang yang berkurban itu untuk dia berhutang dalam rangka membeli hewan kurbannya. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, di antara pendapat para ulama yang ada, meskipun jumhur ulama mengatakan bahwasanya kalau seandainya kita tidak memiliki keluasan dalam masalah rezeki maka kita tidak perlu sampai berhutang, Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan boleh bagi orang yang memiliki atau tidak masuk ke dalam bulan Dzulhijjah, di antara pentingnya berkurban, boleh bagi dia untuk berhutang membeli hewan kurban. Ada hal-hal yang harus diketahui sebelum dia berkurban, di antaranya apa? Yaitu dalam memilih hewan kurban, dia hendaknya memilih hewan kurban yang terbaik. Karena ada 4 hal yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW ketika berkurban, yang ini tidak boleh ada pada hewan kurban. Kata Nabi SAW bersabda, arba'atun la tajuzu fid dhahaya. Ada 4 hal yang ini tidak boleh ada pada hewan kurban. Ini harus diperhatikan betul. Yang pertama yaitu al-aura'ul bayyin auruha, yaitu hewan kurban yang buta sebelah dan jelas-jelas kebutaannya dia memang buta. Jadi salah satu matanya, dia itu apa matanya? Buta. Kalau salah satu matanya buta aja tidak boleh, maka apa? Kalau 2 matanya buta itu lebih dilarang. Makanya kalau di sini ada pedagang, jadi pedagang yang jujur. Misalnya ada pedagang di sini, pedagang sapi atau pedagang kambing atau pedagang domba, pedagang kerbau, jujur. Kalau ini buta, jangan dijual. Ya. Yang kedua disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang dilarang oleh Nabi SAW ialah wal maridatul bayyin maraduha, yaitu hewan yang jelas-jelas sakit, maka tidak boleh dijadikan hewan kurban. Hewan yang jelas-jelas dia sakit, ya, tidak boleh dijadikan hewan kurban. Ya, kalau sekarang ya ini apa? Ada yang namanya virus penyakit mulut dan kuku, virus PMK atau virus yang namanya apa? Ini saya bertanya kepada dokter hewan, apakah virus PMK ini terjadi pada unggas? Dokter hewan terus mengatakan virus PMK itu hanya terjadi pada hewan yang berkuku belah. Hewan yang berkuku apa? Belah, yaitu apa? Sapi, kambing, kerbau, domba, dan yang lain-lain. Tapi kalau pada unggas ini tidak ada. Karena unggasnya ada virusnya sendiri, ya. Flu burung, virus H5N berapa, itu ada sendiri. Maka kalau sapinya jelas-jelas sakit jangan dibeli. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda juga yang selanjutnya, yaitu wal arja'ul bayyin dul'uha, yang pincang enggak boleh dibeli. Ada sapi di kandang pincang, antum pilih, ini aja lah, murah, enggak sehat, apa ini matanya sehat kok. Kemudian dia enggak sakit, cuman pincang, enggak boleh dibeli. Ya. Jadi berkurban itu bukan hanya sekedar apa? Berkurban menuntaskan kewajiban, la. Dan yang terakhir Nabi SAW bersabda wal kasiratul lati la tunki, yaitu hewan yang kurus sehingga terlihat tulang-tulangnya, sum-sum tulangnya itu kelihatan semua. Ini tidak boleh juga. Qala al-musannifu hafizahullah taala, penulis di sini berkata, walamma balagha as-sadisata min umrihi,
ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 6 tahun, kharajat ummuhu bihi litazura qabra walidihi fi tariqi al-Madinah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 6 tahun, ibunya yang bernama Aminah ini keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menziarahi kubur bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke mana? Di Madinah. Jadi ya ini Abdullah ini mati di mana? Di Madinah. Kan dia waktu itu Abdullah juga menikah dengan salah seorang di kota Madinah. Fazarat qabra abihi. Kemudian dia mengunjungi atau menziarahi kubur bapaknya. Wa kana ma'ha fi safariha hadha jadduhu Abdul Muttalib wa khadimatuha Ummu Aiman. Dan yang bersama Aminah pada saat itu menemani safarnya selain itu siapa saja? Yaitu pamannya ini Abdul Muttalib dan juga siapa? Pembantunya Ummu Aiman. Ummu Aiman ini adalah orang yang disayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di antara orang yang disayang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Ummu Aiman, ada kisahnya tersendiri. Fa ba'da an zarat qabra walidihi wahum fit tariqi ila Makkah matat ummuhu sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah mengunjungi kuburnya Abdullah, yakni ayahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka si Aminah ini kembali pulang ke mana? Ke kota Makkah. Di perjalanan di kota Makkah itu Aminah sakit dan dia meninggal dunia. Ya. Dikatakan tempatnya di antara Mekah dan Madinah, saya nggak tahu sekarang masih ada atau tidak. Aminah itu meninggal di tempat yang bernama Al-Abwa. Jadi Aminah ketika bersama Abdul Muttalib dan juga Ummu Aiman dan juga Nabi SAW ketika mengunjungi kuburan bapaknya, selesai mengunjungi, dia pulang kembali ke kota Makkah. Di tengah-tengah perjalanan kembali ke kota Makkah, Aminah ini sakit. Dan ketika sakit meninggal di situ pula, yaitu mana? Di daerah namanya Al-Abwa. Fa'ba'da an kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatimal ab sara fi sadisati min umrihi yatimal ab wal bi abi wa huwa ummi. Ketika kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah anak yatim, yakni yatim dari sisi bapaknya. Kemudian ketika umur 6 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam yatim lagi, kenapa? Karena ibunya sudah meninggal pula. Jadi di umur 6 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yatim dari sisi bapak karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya bapak, ya, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu atau bapaknya meninggal. Kemudian di umur 6 tahun pula Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi yatim karena apa? Ibunya yang meninggal. Anda bisa bayangkan 6 tahun tidak punya bapak, tidak punya apa? Ibu. Maka alhamdulillah yang kita misalkan masih umur 30, 40 tahun tapi masih punya bapak ibu, ini adalah nikmat yang sangat besar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam dengan ancaman yang sangat pedih, yaitu celaka seseorang, ragima anfu, ragima anfu, ragima anfu. Celaka seseorang, celaka seseorang, celaka seseorang. Siapa yang celaka? Kata Nabi SAW sebutkan, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya, ahaduhuma au kilahuma, salah satunya atau kedua-duanya. Lihat. Barang siapa yang ketika dewasa dia man adraka abawaihi, barang siapa yang ketika dewasa dia mendapati kedua orang tuanya, salah satunya atau kedua-duanya, falam yudkhilhul jannah, tapi hal ini tidak bisa buat dia masuk surga, itu adalah anak yang celaka. Nabi ancam 3 kali, ragima anfu, celaka seseorang, celaka seseorang, celaka seseorang. Siapa saja yang di masa dewasanya dia mendapati bapak ibunya, tapi hal ini enggak bisa membuat dia masuk surga, wallahi ini menderita. Pertanyaannya sekarang, kita ini yang masih punya bapak dan ibu yang masih lengkap, salah satunya atau mungkin kedua-duanya, ini nanti bisa enggak membuat kita masuk surga? Kalau seandainya hal ini tidak bisa membuat kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka ada hal yang membuat kita celaka sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita ini masih punya bapak ibu, tapi banyak dari kita yang menelantarkan bapak ibu kita. Kita ini masih punya ayah ibunda atau mungkin ayah saja atau ibunda saja,
Tapi banyak dari kita ini yang yakni menelantarkan bapak ibunya. Tinggal ngerawat seorang saja itu tidak bisa. Sampai eker-ekeran. Tahu eker-ekeran? Kalau kata orang Jawa itu eker-ekeran, tukaran. Saya punya kawan, Pak, yang dimana kawan saya ini rumahnya dekat dengan ibu mertuanya, dekat sekali. Ya mungkin hanya selisih nggak sampai 1 kilo. Dirawat sama siapa nih? Teman saya ini menantunya. Teman saya ini menantunya yang istrinya ini adalah anak dari ibu ya. Tinggal satu, bapaknya sudah meninggal rahimahullah taala. Bapaknya ini dulu kalau tidak salah, saya lupa ya, dia tuh wali kota, menjabat wali kota kalau tidak salah di kota Malang atau Mojokerto, saya lupa. Pernah di masanya dia menjabat wali kota di Malang atau Mojokerto. Tinggal satu, Pak. Anaknya ini Masya Allah, menantunya ini ya, ngerawat dirawat sama menantunya. Sama si kawan saya ini, sama istrinya dirawat. Suatu ketika si menantu ini kan, kawan saya ini kan orang Bogor. Dia juga masih punya orang tua atau masih punya saudara-saudara di mana di Bogor, di luar kota sana. Dia ingin kunjungi. Berangkatlah dia kemana ke Bogor. Otomatis si ibu mertuanya tidak ada yang menjaga. Ketika dimintai tolong kakak-kakak dari istrinya, yang minta tolong ini istrinya, minta tolong untuk bergantian menjaga. Wah, nggak mau, Pak. Nggak bisa, ini aku ada ini. Ribut, Pak, di satu grup keluarga itu, Pak. Sampai kalau nggak salah dia cerita ada yang keluar dari grup gara-gara masalah ini. Ngerawat seorang tok loh, Pak. Lalu bergantian. Ini dekat, ini si anak ini terus ngerawat, si menantu ini terus ngerawat. Tapi ketika dimintai tolong ya, yang dimana diminta oleh orang-orang yang super sibuk katanya, yang dimana yang orang super sibuk ini anaknya sendiri, yang dimana ini juga membantu si iparnya ini untuk bisa berziarah kemana atau bersilaturahim kepada kakak dan adik-adiknya di Bogor, ini enggak mau, Pak. Cuma ngerawat seorang tok loh, ibunya sendiri, tinggal seorang indil dari yang lain. Repot anak-anak itu, Pak. Coba kita bayangkan, ibu-ibu kita, orang tua kita, ngerawat 3 anaknya, 4 anaknya, 5 anaknya, tenang mereka, tidak gentar, tidak bingung, tidak goyah mereka. Tapi ini anak yang jumlahnya banyak, ngerawat seorang saja, mereka ribut. Jangan sampai kita masuk ke dalam ancaman hadis Nabi SAW. Ya. Maka dari itu kalau ada tinggal 1 orang tua, ya dirawat. Ini pintu surganya tinggal 1. Kalau punya 2, alhamdulillah. Kalau tinggal 1, ini alhamdulillah dijaga juga. Karena kalau dia sudah mati, tidak ada lagi sudah pintu surga. Tinggal 1, Pak. Bapaknya, mertuanya sudah tidak ada, yakni ayahnya dari si istri sudah ada. Tinggal 1 ibunya, ribut. Dan ini banyak terjadi di keluarga manapun yang saya lihat. Ada mereka yang punya ide untuk ibunya diumpan-umpan. Jadi ibunya ini kalau pingin dirawat sama anak-anaknya, ya ibunya diapakan, Pak? Oh, nanti dibawa ke sini, dipindah lagi ke rumah ini, dipindah lagi ke rumah ini. Ibunya diumpan-umpan. Kenapa enggak ibunya yang diem, anaknya yang datang ke situ? Kan repot. Ibu sudah tua, diumpan, meskipun dijemput, tapi diumpan-umpan, dipindah-pindah. Kenapa tidak ibunya yang diem, anaknya yang datang ke rumah ibunya? Bergantian sepekan. Ini coba kita tanamkan sama anak-anak kita agar mereka berbakti sama orang tuanya kelak. Bagaimana nanti anak itu kalau bisa rebutan, ya ini untuk merawat ibunya. Sampai ada kejadian di Saudi Arabia, ya, mana mendapatkan kisah ini dalam satu kajian. Ini ibu atau seorang anak ini sampai ribut di persidangan dalam rangka siapa yang berhak merawat ibunya. Pernah kita sampai begitu? Tak jamin ibuku. Repot. Tak jamin ibuku atau tak jamin bapakku, tak jamin bapak ibuku, iki urusanku. Kau ndak usah ikut urusan. Aku sing iso. Wah, yang miskin yang satunya ndak, aku yang bisa. Aku yang bisa menjamin bapak ibu, kamu ndak bisa. Terus saya eker-ekeran. Sampai diputuskan di pengadilan. Gara-gara apa? Ini perebutan ngerawat bapak ibu. Pernah kita sampai seperti ini di negeri ini? Mungkin ada, tapi kita mungkin tidak pernah tahu. Maka itu, mencetak anak-anak solih itu adalah pekerjaan yang berat, bukan pekerjaan yang ringan.
Kalau anak panjenengan, na'udzubillah, ya, na'udzubillah, summa na'udzubillah, anak-anak kita sudah dewasa, sudah tua, anak kita tidak berbakti, wallah kita rugi Pak nanti. Untuk apa kita hidup selama 60 tahun, punya anak berumur 40 tahun, tapi tidak ada bakti sama kita sama sekali. Wah, meskipun dia wali kota, sukses, jadi menteri, jadi presiden mungkin bahkan, tapi dia tidak ada baktinya sama kita, tidak ada manfaatnya. Kemudian disebutkan di sini, setelah bapak ibunya mati, yang menanggung siapa setelahnya? Yang menanggung kehidupan Nabi SAW yang pertama yaitu kakeknya. Jadduhu wa rabbahu. Thumma kafalahu jadduhu wa rabbahu. Kemudian yang menanggung dan mendidik Nabi SAW setelah meninggalnya bapak ibunya. Siapa yang selanjutnya? Yaitu pamannya atau kakeknya. Siapa kakeknya? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini, ya, siapa nama aslinya? Loh, lupa. Ini di awal sirah ini, jangan dilupakan. Siapa nama aslinya? Kenapa kok disebut Abdul Muttalib juga? Oh, jangan dilupakan. Nama aslinya adalah Syaibatul Hamdi. Karena ketika lahir dia ada apa? Uban di kepalanya. Kenapa disebut Abdul Muttalib? Wah, ini ngeluh. Ini kalau ujian ini udah dapat nilai, nggak ada nilai di soal ini. Disebut Abdul Muttalib karena yakni Hashim ini punya anak diantaranya apa? Al-Muttalib, ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah, maksudnya siapa? Syaibatul Hamdi, ya. Karena dia ketika itu, ya, ketika di kota Mekah diambil sama Al-Muttalib kayak di tempat itu, kemudian kembali ke kota Mekah, orang-orang kota Mekah melihat, loh, ini kok budaknya Al-Muttalib. Bukan, padahal ini adalah anak dari siapa? Anak dari saudaranya Al-Muttalib. Makanya disebut apa? Abdul Muttalib, ya. Walamma balagha athamina min umrihi mata jadduhu Abdul Muttalib. Subhanallah. 6 tahun bapak ibunya sudah tidak ada semuanya. Akhirnya dirawat kakeknya. Umur 8 tahun kakeknya apa? Meninggal. Anda bisa bayangkan betapa beratnya perjuangan Nabi SAW. Kakeknya meninggal. Umur berapa tahun? 8 tahun. Fa'akhadahu ammuhu Abu Talib wa rabbahu hatta balagha sanna rijali wa qad qama Abu Talib bihaqqi sayyidina Muhammad SAW khaira qiyamin. Kemudian pamannya Abu Talib merawat Nabi SAW dan mendidiknya sampai menjadi seorang lelaki yang dewasa. Wa qad qama Abu Talib, dan Abi Talib ini merawat Nabi SAW itu dengan penuh kasih sayang, betul-betul dengan pembelaan yang betul kepada paman, kepada keponakannya. Jadi kalau antum misalkan punya yakni kakak atau mungkin memiliki keponakan yang dimana keponakan itu bapak ibunya sudah ada, dirawat Pak. Sebagaimana dilakukan oleh Abu Talib, merawat siapa? Nabi Muhammad SAW, dan itu juga menyambung tali silaturahim antara antum dengan keponakan antum. Ada saya melihat, subhanallah, ada seorang di Surabaya ini, kakak-kakaknya tidak ada Pak. Kakak-kakaknya ini sudah meninggal. Ada anak-anaknya dirawat sama dia, disekolahkan Pak, sampai kuliah, sampai kerja, dan jadi semuanya. Ada di antaranya yang jadi tentara, ada yang dia bilang sama dia, cerita sama saya, ada yang cucunya, ini keponakannya jadi Satpol PP. Karena apa? Dia bilang, wah, kalau kamu mau jadi tentara tidak bisa, karena dia ini tentara asli, ya, dia pangkat kolonel terakhir. Kemudian ketika melihat keponakannya posturnya begini, ada kekurangan begini dan begini, maka dia bilang, kamu tidak bisa jadi tentara, sudah kamu jadi yang lain. Betul, jadi Satpol PP, dan dia bahagia. Itu dirawat sama siapa? Adiknya. Keponakan ini juga mahram kita. Misalnya saya punya kakak saya meninggal, istrinya juga meninggal, tinggal anaknya, maka ini mahram saya harus melawat dia. Terlebih lagi kalau dia perempuan, harus dijaga, disekolahkan yang baik, diberikan pendidikan yang baik, sebagaimana kita memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Itu begitu, harus siap, ya. Jangan ditelantarkan. Jangan apa? Ditelantarkan.
Ini yang fulan ini, yang tentara ini, dia cerita lebih lucu lagi begini. Lebih lucu dan lebih miris bagi saya. Dia cerita sama saya, keponakannya yang dimana itu bukan apa namanya, yakni bukan dekat dengan dia ya, bukan berarti dia bilang bahasanya begini. Keponakan itu bukan ring satunya dia, itu dia biayain untuk sekolah. Subhanallah, dia punya anak perempuan, kemudian anak perempuan ini punya apa? Anak lagi. Berarti apa? Cucu. Berarti darah dagingnya betul. Ya. Subhanallah, apa yang terjadi? Si kakek ini sudah menyiapkan uang. Dia cerita sama saya, Ustaz, kalau untuk cucu saya yang ini, saya 0,5 M sudah siap untuk sekolahnya dia. Tapi subhanallah, ketika kakeknya memilihkan di sekolah yang terbaik, si bapak dan si ibu apa malah mencabut, tidak disekolahkan di situ. Kok heran saya. Sampai dia itu cerita sama saya, dia berkonsultasi dengan orang-orang hukum. Ini gimana bapak model begini nih? Udah disekolahkan di tempat yang terbaik, dibiayai sama kakeknya yang biayai, dicabut sama bapaknya. Nggak boleh sekolah di situ. Memilih sekolah yang gimana? Oh, ini darah dagingnya sendiri, ini deket. Cucunya sendiri itu dia bilang, kalau untuk anak ini, mohon maaf Ustaz, 0,5 M sudah siap saya untuk sekolahnya dia. Ini yang ring satu, yang keponakan saya, yang misalnya masih banyak yang nanggung itu. Ini saya tak biayai, apalagi yang begini dekat dengan saya. Cucu apalagi. Nah, ini kalau bisa itu seperti itu dalam keluarga. Mati dirawat yang lainnya. Mati ini dirawat yang lainnya. Mati lain dirawat yang lainnya. Begitu. Terutama masalah agamanya, ya. Karena jadi anak yatim itu kasihan, Pak. Makanya Nabi SAW bersabda, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang-orang yang mengasuh anak yatim itu seperti ini di surga. Menunjukkan dekatnya dengan kedudukan Nabi SAW nanti di surga. Nabi SAW menunjukkan dengan apa? Kedua jari jemarinya. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Dekat dengan Nabi SAW nanti. Kalau punya anak yatim diramut, gak usah jauh-jauh keluar dulu. Lihat yang dekat-dekat dulu. Misalnya adiknya istri atau kakaknya istri, ada yang bapak ibunya sudah meninggal, tapi dia masih kecil-kecil, diramut, Pak. Sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Abdul Muttalib, dan juga siapa? Anaknya Abdul Muttalib, yakni apa? Abu Talib, yakni apa? Untuk merawat Nabi Muhammad SAW. Dan akan hilang harta kita merawat mereka. Apalagi kalau misalnya kita berhasil mendidik anak kita dan mendidik keponakan kita yang bapak ibunya sudah meninggal jadi orang-orang soleh. Wallah, pahalanya mengalir buat kita itu. Tidak habis harta kita. Dan jangan takut untuk apa kehilangan masalah apa? Harta. Tidak akan hilang harta kita. Justru kita ini sedang investasi, Pak. Sebagian orang menganggap bahwasanya biaya pendidikan anak itu adalah menghabiskan. Lah, ini investasi. Investasinya kapan? Tidak, investasi itu tidak mesti apa? Diraih dalam waktu dekat. Bisa jadi 10 tahun lagi panjenengan baru merasakan apa? Hasil dari investasinya. Misalnya keponakan jenengan bisa sekolah di mana? Di sekolah Islam yang terbaik. Dia bisa hafal Quran dari jerih payah panjenengan. Kemudian dia bisa hafal hadis dari jerih payah panjenengan. Dia berbakti sama panjenengan dan berbakti sama orang tuanya. Dengan tetap menziarahi kubur bapaknya, mengingat kematian, ya. Maka ini disyariatkan. Jangan kalau kakak dan adiknya sudah mati kita telantarkan, enggak. Tidak seperti itu kehidupan Islam. Lulu gue, lah kita ramut. Dan tentang hal yang bisa diambil faedah, yaitu apa? Di antaranya dianjurkan kita untuk berziarah kubur. Dari kisahnya Nabi SAW yang ketika itu ibunya berkunjung atau menziarahi kubur suaminya, ini diantaranya apa? Kita menziarahi kubur. Ziarah kubur itu menurut hadis Nabi SAW hanya memiliki beberapa tujuan. Maka selain dari ini bisa terjatuh ke dalam kebid'ahan atau bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Kata Nabi SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Aku dahulu pernah melarang kalian, pernah tidak memperbolehkan kalian untuk menziarah kubur. Ala fazuruha. Sekarang ziarahilah. Kenapa? Nabi SAW, fa innaha, karena yang demikian itu turikul qalba. Orang yang menziarahi kubur itu bisa melembutkan hati. Kemudian yang kedua,
Apa kata Nabi SAW fungsi dari berziarah kubur? Wa tudmi'ul ain. Orang yang berziarah kubur itu bisa meneteskan air matanya. Wah, ini buah hatinya misalnya, bapaknya, istri tercintanya. Apalagi kemarin kita 2 tahun, hampir 2 tahun ya, atau mungkin 2 tahun lebih. Kita terkena pandemi, banyak dari kerabat-kerabat kita meninggal, bapak meninggal, ibu meninggal, saudara meninggal, ya, tetangga meninggal. Bahkan lebih daripada itu kita diisolasi misalkan, ya. Ini mengingatkan kita, ya Allah, ternyata ada Engkau ya Allah, Zat yang bisa mengatur seluruh alam semesta ini. Manusia tidak bisa ngatur, hanya Engkau yang bisa mengatur ya Allah. Menetes air mata kita ini, melihat, oh bapak sudah tidak ada. Padahal bapak ini perjuangannya bagaimana, sampai sekarang nggak ada yang bisa berjuang untuk kita misalnya. Ini membuat kita apa? Menetes air mata, Pak. Ya. Orang kalau ziarah kubur itu hatinya bisa lembut, dia bisa mengingat jasa-jasanya sehingga dia mendoakan orang yang sudah apa, mati. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW mengatakan, wa tudzakirumul akhirah. Di antara tujuan ziarah kubur ialah apa? Mengingat hari mengingat hari apa? Hari akhirat. Udah, kalau sudah mati, apa yang mau apa diandalkan? Tidak ada lagi sudah, kecuali 3. Ya, kecuali 3. Apa kata Nabi SAW? Ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua apa? Anak yang solih yang mendoakan orang tuanya. Yang ketiga apa? Sedekah jariah. Ini sudah yang diandalkan kalau sudah mati. Tidak ada lagi. Panjangan kalau itu ingat, oh iya, ini sudah mati. Subhanallah, dia guru saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati guru-guru kami, meridhoi ilmu yang sudah diberikan. Ya, akhirnya kita doakan dia orang. Subhanallah, kalau panjenengan lihat ya, kitab-kitab hadis, kitab-kitab para ulama, kalau antum membaca misalkan ya di buku-buku mereka atau di buku-buku ulama yang tulis ulama lain, mesti kan ditulis Imam, misalnya Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Lihat. Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Imam At-Tabari rahimahullah. Imam Bukhari rahimahullah. Imam Muslim rahimahullah. Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Itu apa? Doa kepada orang-orang yang sudah meninggal. Kalau kita mati, pertanyaannya sekarang, ada nama kita begitu? Belum tentu. Antum bisa bayangkan Imam Bukhari, bagaimana setiap kita membaca waqala al-Imamul Bukhari rahimahullah, berkata Imam Bukhari rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Loh, didoakan. Apalagi nama para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Didoakan. Pertanyaannya sekarang, kalau kita mati, ada yang doakan? Nah, ini berat. Beratnya di sini ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan wala taqulu fiha hajra. Jangan kalian berkata di dalamnya dengan perkataan-perkataan yang kotor, yang tidak pantas. Di kuburan tuh banyak tenang, banyak diam. Ingat, kita ini masuk ke tanah. Ya, kalau tanahnya basah, kafannya langsung jadi kotor. Semahal apapun kafan yang kita pakaikan kepada mayit, kalau dimasukkan ke tanah, apalagi tanahnya basah seperti sekarang ada hujan sedikit-sedikit, tanahnya basah, kotor, Pak, sudah, terus dipendem. Setelah dimasukkan liang lahat, dipendem, selesai. Apa yang mau dibanggakan? Kalau melihat kuburannya orang-orang Islam, apa yang mau dibanggakan? Pangkat tidak dibawa. Saya pernah ketika ada salah seorang anak yang bapaknya ketika itu masih sakit sebelum meninggal. Subhanallah, dia melihat harta bapaknya ini sangat banyak. Ya, dari apa? Dari emas-emas yang dia simpan, milik istrinya dan milik dirinya, dari pemberian ketika dia bekerja. Disedekahkan, Pak, diwakafkan sama kita. Dijadikan sedekah jariah. Ini punya ayah saya. Enggak mungkin ayah saya sekarang memakai. Kalau di total ketika itu kami jual, ada sekitar lebih dari 100 juta emas yang dia punya. Alhamdulillah. Ini semoga bermanfaat buat orang yang sudah mati. Enggak dibawa, Pak. Emas 100 juta itu tidak dimasukkan kuburan, ditinggal. Kita ingat hari akhirat nanti kita ini. Kita meninggalkan anak kita, kita meninggalkan apa? Ya, ini istri kita. Panjenengan kumpulkan sebanyak apapun harta. Untuk siapa? Ahli waris. Panjenengan ngoyo hidup di dunia mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Itu kalau panjenengan mati bukan milik panjenengan. Milik siapa? Ahli waris. Nggak dibawa itu. Ya. Maka dari itu,
Di antara doa yang dianjurkan ketika seseorang berziarah kubur, apa doanya? Nabi SAW bersabda, Assalamualaikum ahlad diyar. Semoga keselamatan ahlad diyar, yakni penduduk negeri. Minal mu'minina wal muslimin, dari orang-orang beriman dan orang-orang muslim. Wa inna insyaallahu bikum lalahikun, dan insyaallah kami juga akan menyusul kalian. Ini doanya, Pak. Kalau kita masuk kuburan, dibaca doa ini. Jangan assalamualaikum toh, lengkap. Ya. Maka tuh ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum. Ya. Banyak-banyak kita mengingat kematian. Banyak-banyak kita mengingat apa? Pemutus kelezatan dunia. Dan ini yang dianjurkan Nabi SAW. Aksirud dzikra hadhimil ladzat. Banyak-banyaklah kalian mengingat apa? Hadhimil ladzat, yaitu pemutus kematian atau pemutus kelezatan. Apa itu? Al-maut, yaitu kematian. Kita lezat sekarang ada AC, ada kipas angin, masjid yang nyaman dengan karpetnya, walhamdulillah. Kemudian kita memiliki mobil yang bagus, yang nyaman, yang enak. Tapi ingat, nanti kita bisa juga mati. Antum ingat, antum punya tugas yang berat. Ini gimana anak-anak kita? Kalau kita tinggalkan, sudah siapkah mereka menjadi anak-anak yang apa? Hidup sendiri tanpa kita. Karena banyak pula, subhanallah, saya bertemu dengan seseorang. Ini pengalaman, Pak ya. Melihat ada orang bapak ibunya mati, sudah mati, tinggal apa? Tinggal dia, si laki-laki dan kakak perempuannya. Oh, dia pernah nangis di depan saya gimana Ustaz? Saya ini sama ibu saya begini, saya sama bapak saya begini. Sekarang alhamdulillah dia ke masjid, rajin. Berarti tugas antum sekarang tak bilang, tugas antum sekarang banyak. Di antaranya apa? Antum senantiasa doakan bapak ibu yang sudah mati. Dari ziarah kubur itu kita bisa mengambil banyak faedah, kita bisa mengambil banyak manfaat. Maka jangan sampai ziarah kubur kita ini keliru, ya. Karena sebagian ada yang menjadikan ziarah kubur ini kebalik. Dia menjadikan rumahnya ini seperti apa? Kuburan. Tetapi dia menjadikan kuburan ini seperti apa? Masjid. Dalam artian apa? Kalau di rumah dia tidak pernah baca Quran, tapi di kuburan dia malah baca Quran. Ini keliru. Baca Quran itu di rumah atau di masjid. Di kuburan apa? Mendoakan orang yang sudah mati. Saya belum pernah menemukan, sekali lagi, saya belum pernah tahu, sependek yang saya tahu, yang saya pernah melihat, saya belum pernah menemukan yakni disyariatkan yang membaca Al-Quran di mana? Di kuburan. Saya belum pernah melihat secara nas yang sahih ataupun hasan bahwasanya Nabi SAW ketika mengunjungi kuburan, ya, maka dia membaca Al-Quran. Saya belum pernah menemukan. Kemudian berziarah kubur itu tidak ada waktu-waktu tertentu, kapanpun boleh. Sekarang mau ke kuburan boleh, siang nanti mau ke kuburan boleh, malam bahkan kalau mau ke kuburan kalau berani, ya. Kan kuburan kita beda, Pak, dengan di Saudi, Pak, ya. Saudi itu meskipun begitu terang, Pak, kuburannya. Dalam artian apa? Jalannya bagus, ya. Maksudnya di paving, sebagian jadi di paving, jadi kelihatan nyaman untuk apa? Orang yang pergi ke kuburan, ya. Berbeda dengan di Indonesia. Sebagian Indonesia kuburannya, kalau di Keputi juga sekarang Masya Allah sudah terang, ya. Nyaman juga kalau kita misalnya malam-malam ke sana. Misalkan kita habis maksiat, naudzubillah, ya. Kemudian ingin melembutkan hati kita pergi kuburan, kita menangis di situ. Dalam artian kita mengingat kematian kita, lalu kembali dengan hati yang apa? Hati yang sudah lembut. Silakan ke kuburan. Enggak ada kekhususan waktu. Misalnya apa? Sebelum puasa ke kuburan. Ini enggak ada syariatnya. Dari Nabi SAW belum ada syariat mengkhususkan. Sekali lagi ya, belum ada syariat yang mengkhususkan, yaitu apa? Ketika yakni ke kuburan itu harus sebelum misalnya sebelum masuk puasa. Atau misalnya lagi apa? Sebelum Idul Fitri, mengkhususkan. Sekali lagi ya, mengkhususkan. Kalau seandainya antum ke sana tapi tanpa ada pengkhususkan, ya silahkan. Ya. Tidak ada pengkhususan sebelum puasa ke kuburan. Dalilnya loh, itu belum ada. Tapi kalau antum ke sana pas memang itu mau puasa dan antum tidak mengkhususkan, ya silahkan. Tidak mengkhususkan. Tapi kalau mengkhususkan, wah karena ini mau puasa gini-gini, karena ya, yang dimana itu tidak berlandaskan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, maka ini tidak dibenarkan. Silahkan kapanpun. Misalkan sore mau ke kuburan, monggo. Jam 2 siang mau ke kuburan, monggo.
Misalkan panjenengan baru landing dari pesawat, ya, panjenengan kerja di Jakarta. Kemudian ibu, bapak meninggal di Surabaya. Panjenengan baru landing jam 7 malam. Jam 8 malam langsung ke Keputih misalkan, ke kuburan, monggo. Enggak ada larangan di situ. Enggak ada larangan, mau ziarah kapanpun waktunya dipersilahkan oleh siapa? Oleh syariat agama Islam ini. Maka ikhwan fillah azanallahu iyyakum, jangan sampai kita melalaikan hari kematian kita, lupa akan apa? Bahwasanya kita akan diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Wa insyaallah pada pertemuan mendatang kita melanjutkan pada pembahasan yaitu kisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama atau ketika Nabi sallallahu bertemu dengan pendeta yang bernama Buhairah. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما